Ibu Aisyah sampai dawuh ngapa to Mas, kok Gunung Uhud ajeng didadekne emas jenengan kok mboten purun? Awake dhewe kan kere to Mas, kena iki berjuang. Apa jawab Nabi Muhammad? Istriku Aisyah, aku takut kalau sampai Gunung Uhud jadi emas dan aku kaya raya. Aku lupa dengan umatku, rakyatku yang tidur di emperan toko. Saya takut aku lupa dengan rakyatku yang tidur di kolong jembatan. Rasulullah ketika berangkat perang Badar bersama dua sahabatnya, tak ada makanan sama sekali kecuali satu kurma. Dibelahlah kurma itu jadi tiga. Belahan yang besar dikasihkan temannya, belahan yang kecil dimakan sendiri. Ini pelajaran buat para pejabat. Rela lapar demi rakyat, rela susah demi rakyat. Kalau rakyatmu makan tempe, jangan sekali-kali kau enak-enak makan sate, kualat kamu. Karena rahman dari Allah, kasihan Allah kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kuwi saelek-elek Nabi Muhammad, kuwi panggah munggah swarga luwih dhisik ketimbang umat liyane. Kurang istimewa bagaimana? Shollu ala Nabi Muhammad. Tawaduknya luar biasa. Ketika mau meninggal dunia, beliau ingat sama umatnya, beliau menangis, umati, umati, umati. Jibril 3 kali beliau manggil, umatku, umatku, umatku. Bril, golek aku mati Bril, umatku piye? Ketika disebut nyawanya terasa sakit, dia ngomong sama malaikat Jibril yang mendampingi beliau, tidak mampu melihat, meringis-meringis Rasulullah. Kenapa Bril? Apa kamu sudah tidak mau melihat aku lagi Jibril? Bukan Rasul, saya tidak mampu melihat kekasih Allah menangis meringis kesakitan. Bril, apa besok umatku sakitnya seperti ini juga Bril? Tanya sama Israel. Iya, sampaikan sama Allah, jangan cabut dulu nyawaku. Bersaksilah bahwa hari ini sakitnya matinya umatku akan aku tanggung, minimal separuh dari sakitnya umatku aku yang nanggung kematiannya. Jangan sampai umatku menanggung mati seperti ini. Ini pemimpin yang tanggung jawab, rela sakit demi rakyat, rela lapar demi rakyat, rela capek demi rakyat. Kalau tidak ingin menjadi pelayan rakyat, jangan pernah mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kalau tidak bisa melayani rakyat, jangan pernah sekali-kali mencalonkan diri jadi DPR, jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur, jadi lurah yang paling kecil. Jangan pernah jago lurah kalau tidak bisa melayani rakyat, karena memang pemimpin itu adalah pelayan, bukan raja. Rajanya adalah rakyat, penentu kau jadi pemimpin. Hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin wa nahdiyat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita mengaturkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil, alhamdulillahirabbil. Dimana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majlis yang mulia pula, yakni majlis taklim, acara anak-anak kita fatayat, sekaligus dikemas dalam acara peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita dicatat oleh Allah sebagai amalan solihan, menjadi sababiah kita selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kedua kalinya salawat beserta salamnya Allah semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad, yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya mulai hari ini sampai kelak di yaumul qiyamah. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya termasuk umat ingkang angsal syafaatipun Kanjeng Nabi. Syukur-syukur mlebet wonten dawuh min sulusi ummati Muhammadin yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal. Bayai para sepuh sedaya dan para kiai yang sepuh, mohon maaf atas keterlambatan karena memang kita ada acara tadi malam dan pagi tadi tamu-tamu belum pulang, jagongin tamu sampai jam 8:15 baru berangkat ke sini. Bayangkan kalau nggak ada tolnya Jokowi sudah selesai, nggak mungkin nyampe sini. Nggih, diakui atau tidak monggo, pokoknya lah orang nek tol sing dibangun Pak Jokowi, kiai mungkin sampai sini jam 2 siang. Kami jalan monan bukan pamer, 180 nyopir dhewe lho. Pak Jiro nih.
Oh kenceng, tepat 1 jam lewat 10 menit nyampe sini, luar biasa. Jadi ya kudu disyukuri nggih, meskipun wonge cilik gering jarene ngangih tapi nyatanya ya iso kerja ngono lho ya. Wis ora usah neko-neko, disyukuri sing wis enek. Presidene Pak Jokowi kalih Mbah Ma'ruf ya wis mbahe wong NU, fatayat, muslimat, Banser harus bangga. Mumpung enek kesempatan wis wayahe, mari bersama kita rapatkan barisan, kita tabuh kendaraan perang untuk orang-orang yang tidak senang dengan tahlilan, untuk orang-orang yang tidak senang dengan mulut dan wis wayahe. Kenapa mereka kemarin berupaya untuk menjatuhkan supaya Jokowi dan Pak Ma'ruf tidak jadi? Karena mereka ingin mitos NU kalau sudah mereka jadi. Nah, mumpung sanika dhewe kesempatan mitos kentan, ayo dipitos bareng-bareng. Oke? Oke? Jangan sampai Wahabi berkembang besar di Indonesia. Jangan sampai HTI tidur nyenyak di Indonesia. Kenapa masalahnya? Itu ancaman untuk bangsa dan negara. Caranya bagaimana Kiai? Kita bonsai bareng-bareng. Caranya besarkan tahlilan, besarkan wiridan, besarkan majelis taklim, besarkan kegiatan muslimat, besarkan maulid nabi, besarkan rejeban, besarkan solawatan, besarkan yasinan. Jangan sampai Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang sudah tertata ini kegiatannya hancur diorek-orek kalau Wahabi. Cocok? Cocok? Masuk? Bagaimana kader Nahdlatul Ulama kayak tukang-tukang syuting itu kreatif? Bagaimana ceramahnya Kiai Nahdlatul Ulama diupload di YouTube untuk mengimbangi ceramahnya Kadok Cingkrang itu? Setuju? Cocok? Maka mohon maaf para pejabat yang hadir, semuanya dengarkan baik-baik, HP-nya dimatikan dulu, ini ke pengajian kita. Dengarkan baik-baik. Kalau ada pejabat yang ikut aliran itu, saya muskil, saya tertawa. Apalagi polisi, mana polisi ikut Kadok Cingkrang, saya nggak habis pikir saya. Kamu tahu bahwa Kadok Cingkrang itu calon musuhmu sendiri itu. Lah kok kowe malah mlebu rono itu karepmu piye? Mohon maaf Bapak. Mereka mengatakan Indonesia negara tauhid. Tauhid itu negara setan. Polisinya ya, bupatinya, camatnya, lurahnya, semuanya tauhid, setan menurut mereka. Jadi membunuh camat, membunuh lurah, membunuh polisi itu termasuk jihad fisabilillah kata mereka. Bahkan membunuh kiai-kiai NU yang tukang tahlilan halal menurut mereka. Iso mateni muhayat langsung dakhul al jannah. Nah, faham-faham inilah yang sekarang sudah merebak di perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi yang tidak dinaungi oleh Nahdlatul dong. Nah, bagaimana untuk menangkal supaya anak-anak kita kena doktrin radikal ini? Satu jawabannya, pondok pesan. Lah sayange saiki wong NU dhewe niki mondokne anak do moh-mohan. Lek ndelok pondoke mek kaya ngoten niku katanya kurang mewah, pilih pondok-pondok yang kelihatan mewah. Tidak tahu di dalamnya ada doktrin-doktrin faham radikal yang pada klimaknya anakmu akan dicetak menjadi ISIS dan teroris. Naudzubillahi min. Kiai-kiai zaman mbiyen itu tidak mondok di pondok yang mewah.
15 tahun saya di Peloso itu hanya di angkringan, menjadi khodam dalam tukang masak. Di samping saya juga elek-elek dados guru teng Peloso, dados ketua keamanan Pondok Kuin, dikawinkan oleh Mbah Yai. Kami nggak boleh boyong, kami boyong ke Lampung sudah punya anak 2. Makan kami terong, tiwul, paling top sudah kangkung. Tapi ternyata yang di rumah sekarang ngomong umat, yo direp-rep umat santri model koyok kula sak kanca ngoten iki. Yang dulu di pondok-pondok mewah besar, yang katanya pondok luar biasa, digontor sekalipun hari ini sudah hampir 90% Wahabi. Terserah sampean mau ngomong apa, terserah. Pernyataannya di YouTube mereka meneriakkan genderang, mengatakan kriminal ulama. Yang dikriminalisasi itu siapa? Saya melihat di YouTube rekaman santri Gontor ketika khataman itu, mereka berteriak, jangan kriminalisasi umat, jangan sakiti ulama, jangan dolimu ulama. Sing dolimu ulama ki sapa? Aku urung tahu krungu Habib Lutfi dikaplok wong, urung tahu krungu. Urung tahu krungu Habib Syekh niku didukne karo tentara, urung tahu krungu. Saya belum pernah dengar Kiai Marzuki Istamar, Kiai Muafik, Kiai Miftah, saya sendiri diturunkan oleh polisi di rezim Jokowi ini belum pernah. Padahal saya sekeras ini kalau ngomong. Jadi yang dimaksud ulama mereka itu mana? Ya istimewa itu, ulama yang lulusan TPA itu loh. Mohon maaf, yang baca kitab kuning tidak becus, baca mabadi tidak becus, tafsir hanya baca terjemahan bahasa Indonesia, nggak kenal Jalalain, nggak kenal tafsir yang lain, nggak kenal mantek balaghah, tidak kenal batik bayan ma'ani. Mereka tidak tahu usul fikih qawaidul fikih, mereka tidak paham tafsir, mereka tidak paham mustalahul hadis. Tiba-tiba mimpin demo di Monas pakai udeng-udeng sorban, pakai jubah panjang kayak saya, dipanggil ulah. Jadi bedakan mana ulama, mana bajingan hari ini. Nggih. Nggih. Fatayat harus cerdas, NU harus amin Allahumma. Cocok? Akur? Ora gampang ngomongin ulama lho, kok sak dikit-dikit tabelnya YouTube bisa memimpin demo ulama. Ceramah ngelek-ngelek presiden, ngelek-ngelek pemerintahan, ulama. Dianggap itu adalah ulama yang berani. Kalau yang model Habib Lutfi, model Simbah Habib Umar Motohar, model Simbah Kiai Ma'ruf, dianggap bukan ulama, mereka adalah pecundangnya pejabat. Kan aneh. Nah, faham ini mulai dimasukkan kepada otak-otak anak kita. Doktrin tengah malam namanya likok, namanya mabit. Anakmu dibangunkan tengah malam di bangku kuliah sama dosen yang Wahabi itu, diajak sholat hajat 2 rakaat, lalu didoktrin, kenapa kau bela Pancasila? Ini doktrinnya. Saya bertanya anak kepadamu, bagus mana Pancasila dengan Al-Quran? Nah kalau ditanya begitu pasti anak-anak jawab bagus Al-Quran. Orang Al-Quran kalamullah, Pancasila buatan manusia. Kalau ada pertanyaan semacam ini secara balaghah harus ditaksis dulu. Saya bertanya, balik bertanya, lah apa pertentangan Pancasila dengan Al-Quran? Jawabnya mereka pasti tidak. Kalau tidak, kenapa kamu tumbur-tumburkan goblok? Cocok? Cocok? Fatayat harus cerdas. Nah ditakoki Quran karo Pancasila ya jelas api Quran. Wong Quran gawane Gusti Allah, Pancasila gawe manusa. Tapi kamu balik bertanya, apa bertentangan Pancasila dengan isi Al-Quran? Mereka akan jawab, ya tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan, kenapa kamu tumbur-tumburkan? Ini yang goblok saya apa kamu? Oke? Oke? Kalau ada orang bertanya, kenapa NU harus yasinan? Bukankah yasinan itu bid'ah? Balik kau bertanya, elek yasinan ki apa? Neng kono maca yasin ya surate ya Al-Qur'an.
yo ayat saka Al-Qur, sorry. Di sana ada tahlil yo perintah Al-Qur. Di sana ada solawat yo perintah neng Al-Qur. Di sana ada istighfar perintah Al-Qur, perintah Gusti Allah neng Quran ngono maksude. Ngono dadak mung genahne monggo. Kadang-kadang lho ora dengonane cok dikritik mangke tenan. Wake ngomong barokah Mbah Yai Soleh Bajuri, ngono ku yo ngomong, Yai Soleh Bajuri enggak di barokah. Sing di barokah Gusti Allah. Maksude yo barokah Gusti Allah lantaran kiai. Kuwi cara balaghah jenenge guang musnad goblok. Ngene dadak dibantah lho. Nggih. Kesuwen dadak nyebut ngono kuwi. Nggih. Takokno, elek yasinan ki apa? Dhek glagepen gak iso jawab. Iya juga ya. Itu anak-anak NU solawatan tuh masuknya gimana? Tanya, elek solawatan ki apa? Lah dibanding organ apa endi karo solawat? Itu orang-orang NU kenapa sih? Kalau orang tuanya meninggal dunia kok ngadakan selamatan? Jawab. Lah daripada bar Pak mati terus nonton TV, opera apik yasinan selamatan. Wis to jawab sing ngono-ngono wis masuk-masuk akal, enggak usah dalil. Kalian dalil karo Wahabi mengokalah, memang Wahabi dipersiapkan untuk dalil, bukan untuk ibadah. Mohon maaf. Kanggo ngelek-ngelek wong NU. Sebenarnya saya ini bukan kiai fanatik, para pejabat. Silakan pakai celana cingkrang, tapi tidak usah ngolong-ngolong yang pakai celana panjang. Oke? Silakan kau pakai gamis jubah kayak saya, memang sunnah silakan, tapi tidak usah ngelek-ngelek Kiai Bajuri yang pakai sarung, karena sarung itu hadir di Indonesia lebih dulu daripada jubah, betul? Silakan kamu pakai jenggot panjang, tapi tidak usah jelek-jelekan yang nggak punya jenggot. Masa ukuran surga dan nerakanya diukur jenggot sama karena cingkrang? Alangkah murahnya surga itu. Nggih. Angger ora duwe jenggot neraka, sing duwe jenggot swarga. Lah diukur ngono kuwi lho pejabat iki neraka kabeh, resik kabeh delokne. No, sak Mbah Yai barang kabeh neraka. Ayo kurang piye ketua NU ning gandenge kaya ngono neraka juga. Kenapa enggak duwe jenggot masalahe? Jenggote dicukur terus. Sing masuk surga mek aku tok sithik. Kalau Mbah Yai masuk surga, emperan jenengan Mbah Yai krana cithik sih kan. Itu menurut Wahabi yang masuk surga yang jenggotnya sampai udel kan aneh. Kalau menurut Syekh Ibnu Sirin sunnah Rasul, oke, Rasul itu rambutnya panjang ikal seberapa? Seatas bau. No, kalau ada santri ada kiai rambutnya panjang silakan lebih dari itu, tapi sing sumbut kayak Gus Muafik saya nggak komen sumbut loh nggih mboten. Lah kowe rambutmu dawa ditotok melenyok kok dadak kemendus. Lek ora sumbut rasane ngurambut dul. Ngisi-sini Yai Soleh kowe. Nggih. Nggih. Sunnah niru Rasulullah noikal iki. Jenggot juga begitu, bikot drikobdin. Sak gegem. Lewat satu genggam potong itu sunnah. Wahabi salafi jaulak ngingut jenggot sak udel. Ora sunah Rasul kuwi medeni cah paut goblok. Gregeten kiai aku sesuai. Didik sunah Rasul enggak ngerti dalile ngopleh. Nggih. Silakan pakai cadar tapi tidak usah jelek-jelekan yang pakai jilbab. Ingat ini syuting sama panitia, jangan jelek kayak pakai jilbab. Boleh Pak Kiai NU pakai jilbab nggak usah cadaran, boleh. Siapa? Syekh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat yang paling ahli tafsir. Beliau memperbolehkan perempuan model seperti ini. Sementing ora kanggo wong liya maca sing apik, jilbab sing apik untuk sang suami. Keluar jilbaban, pakai pakaian yang rapat. Neng omah rasa jilbaban, neng omah ki aja jilbaban dadi wong wedok sing cerdas. Lek metu jilbaban, lek neng omah karo bojo aja jilbaban, sering-sering bukaan kabeh malahan. Lah karo bojo jilbaban talen-talenan kesuwen nek butuh. Dasteran nek nyawang aku.
Ya nang omahe mbok yo nganggo sing cendhek-cendhek. Le nyincenge penak. Nggih. Nggih. Lek metu sing ra silahkan pakai cadar, ndak masalah. Nganggo cadar luwih apik. Saya tidak bantah. Jilbaban juga sudah baik, oke? Yukur bedane sitok lek nganggo cadar mangan bakso angel dadak merongos. Mula mampir ning bakso Sony Metro. Kemarin malam waktu ceramah di Bandar Lampung, ada anak pakai cadar bawa anaknya mau makan tuh bingung ya Mahfud. Terus aku cangkem kuwi dadi kiai kaya sirik men dah. Tak sawang weh. Terus cangkem ngomong nih, penak ngono kuwi aku ngono sisan. Cepet wis aku. Ya tak bingung ngene-ngene nyelobone, gendong anak nyelobone meneh. Gelubrut sampean cadare. Saya tidak nyalahkan, silakan pakai cadar. Tapi mohon maaf Kiai Bajuri, hadirnya cadarmu di mukamu ini Kiai Fatoni jangan sampai merubah adat dan akidah yang sudah ada di lingkunganmu. Cocok? Sing aku paling enek anggere nganggo kathok cingkrang nganggo cadar. Mohon maaf, terang-terangan gak usah sindir-sindiran. Wis wayahe NU perang, ora trimo geger-geger pokoknya. Nggih. Sing aku nggak setuju kan anggere sing nganggo cadar terus diundang tanggane ora gelem tek. Dulure duwe gawe ora gelem re. Untuk apa kau bercadar kalau cadarmu memutuskan tali silaturahim dengan tetangga dan saudaramu? NU gak ngajar nih ngoten niku, Nduk. Nggih. Al insanu dhaiful nafsi wa qawiyyun bi ghairihi, kata Rasulullah. Hadis kuwi. Menungso ki apes lek urip dhewe, iso kuat lek gelem bareng-bareng karo tangga. Terus lek mlebu salapi, sing wedok cadaran, sing lanang karo kathok cingkrang, terus karo tangga ora gelem rukun, karo dulur ora gelem rukun. Wong tua mati nglungani jarene haram bid'ah selamatan. Ngono kuwi apa ajarane Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi diundang nang negara kafir wis teko lho. Pada suatu ketika Rasulullah diundang di Ahlul Ghifar. Ahlul Ghifar itu 99,9% kafir. 1% tok itu Islam. Rawuh mereka. Sayyidina Umar ngamuk-ngamuk Rasul. Jenengan ini ngopo rono? Kita delok jenengan wonten mriku malah ndonga barang karep jenengan pripun? Umar, aku ki nabi sing rahmatan lil alamin. Ingat, saya ini rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dalam Quran konteksnya rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Kalau kata-kata rahmatan lil alamin berarti Islam yang dibawa Rasulullah ini melindungi semua kalangan. Jangankan dengan sesama Islam, dengan Hindu, Buddha, Kristen, Konghucu, Cina, mereka adalah saudara kita dalam bingkai NKRI, walaupun mereka bukan saudara dalam seakidah. Sehingga kenyamanan kafir-kafir ini, mereka itu harus kita jaga. Jangan pernah kita perang dengan mereka selagi mereka tidak ngajak perang orang Islam. Ini Islam yang rahmatan lil alamin. Ini Islam yang benar yang dikatakan oleh PYGNU, Islam Nusantara. Mama Dedeh ngamuk, tidak ada Islam Nusantara. Islam itu adalah Islam rahmatan lil alamin. Islam Nusantara tidak ada di Indonesia ini. Lah yo Islam Nusantara ini bahasa Indonesia goblok. Rahmatan lil alamin ini bahasa Arab. Oke. Akhirnya Mama Dede minta maaf sama PBNU dan orang-orang NU. Mohon maaf, bukan saya menghina. Ini bukan ghibah, tapi hanya diklarifikasi. Jangan kamu anggap kalau sudah masuk TV top, hebat, tahu hukum, nanti dulu. Banyak keterangan yang tegas Kiai Mahfud, tapi salah. Contoh kecil saja. Beliau menerangkan tentang orang dagang dan Mama saya ini dagang. Gimana Mas ini kalau dagang curhat, ini saya dagang ini kalau mengambil untung lebih dari untung bagaimana? Lebih dari modal gimana? Haram.
Tidak boleh kalau kau beli sepeda motor harganya 2 juta lalu kau jual 3 juta, itu haram. Itu fikih siapa ini pakai? Saya belajar fikih mulai yang paling terkecil. Fikih yang juz 4 itu apa namanya? Lupa saya sampai. Mabadi fikih sampai Fadil Wahab saya dipelosok ikut sawir, belum pernah menemukan kaul yang dibaca beliau. Kalau dagang ngambil untung lebih dari modal itu haram, tidak ada. Selagi suka sama suka, terserah kamu. Saya pernah beli tanah 500 juta, saya jual 1,5 miliar karena keterak tol itu. Mohon maaf Kiai, saya kan gara-gara di modal kan gara-gara gue Mbak ya. 500 juta saya beli tanah itu di tengah hutan, tanah gambut daerah Palembang mertua saya, tidak ada yang laku gitu. Tiba-tiba lek Gusti Allah yang gawe kiai ini sugih iso ndalah kontol dilewati kono, la ilaha illallah, langsung pasang badan, wis gak usah kakek 2 miliar, nggak bayar ini kalau 2 miliar kita nggak mampu kuat pemborongnya. Sudah berapa nyang-nyangan deal 1,5 miliar. Lek lek nderek kaul sing diceritakne neng TV karo ustadzah sing ora tek paham ngoten niku haram. Jadi mulai hari ini fatayat yang cerdas cadar dengan Kiai NU yang tahu fikih, mereka pernah mondok. Ojo gur takut nenggon Kiai YouTube, cocok? Kiai Google, cocok? Ora apa-apa. Ada pertanyaan yang paling mengerikan lagi. Kalau muslimat yang ada di sini dan fatayat yang sudah punya suami mendengar cerita ini, saya takut kamu berantakan rumah tangga gara-gara fatwa yang diucapkan oleh beliau di dalam TV. Saya nonton langsung pada saat itu. Ada orang ibu muda curhat dong, ya dong. Mas, saya ini ibu rumah tangga, umur saya 21 tahun mama. Ya kenapa sayang? Saya ini habis melahirkan anak saya 1, sekarang sudah 6 bulan. Iya kenapa? Saya sudah habis masa nifas mama. Oh iya, apa yang kamu tanyakan nak? Kalau sudah habis masa nifas, maka saya wajib melayani suami saya atas kebutuhan batiniahnya mama. Iya. Terus apa pertanyaannya jadi masalah mama? Saya ini masih menyusui, dan yang nyusu bukan hanya anaknya tapi suami saya ikut nyusu juga. Bagaimana mama kalau suami saya sampai nyedot keluar air susu dan diminum, ini hukumnya bagaimana? Haram. Itu suami bisa kena asap, kamu gila enggak? Lek wong nanang nyusu diomongne haram, lah kiai-kiai barangnya pegat kabeh iki. Ora mek sampean tok sing seneng nyusu. Oke? Kamu enggak usah ngomongkan kiai Sarul, enggak usah munafik loh kamu ya. Wong lanang ini udah kena disape sampai tuwek, kagak mentele. Cocok? Kalau nyedot air susumu lalu dikatakan nasab, alangkah gobloknya kiai yang ngomong begitu. Orang menyusu itu kalau sudah lewat umur 2 tahun dalam fikih tidak ternasab. Apalagi suamimu sebagai aku umur 50 tahun ini kenasab edan ya. Ini kalau sampai tidak diterangkan kiai mendengarkan fatwa ini, tiba-tiba bengi bojomu pengen mentel mau sikut cangkeme pegatan gue goro-goro gue. Dari ternyata urusan nyedot tidak apa, maka mulai nanti malam persedotan diteruskan saja. Masuk, cocok. Itu aja goblok. Lu aku jarene nek nyedot sing wedok metu susune banyu susu nasab, kenasab itu bahaya, itu haram. Astagfirullahaladzim. Kadung banter ditonton nang salam donya kuwi jenenge dzalun mudhilun adol, wis sesat menyesatkan. Kowe mula aja makan mentah-mentah ceramah yang di TV, tanyakan sama Kia. Ada yang terangkan korban satu keluarga satu aja dah cukup, ya lain tidak usah korban. Oke lah kalau masalah fardu kifayahnya, tapi sesuk apa yang mungkin wedhus sitok mau tombak wong pitu pada yang ngebrok sesuk.
tolol ora tambah-tambah Ustaz ning nggon mlebu TV, mlebu YouTube nerangne kaya ngono. Nggih. Ya lek wong sitok ya wedhus sih. Lek arek wong pitu ya sapi sit. Kudu omong jare Islam di Indonesia Islam keturunan, salah kaprah. Sebenarnya kambing satu sekeluarga sudah cukup, tidak usah cari sapi satu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah neng kene diajari wedhus pitu kanggo wong pitu, sapi sitok kanggo wong pitu, wis akeh sing ora korban cedhileram. Lah kok malah diajari kaya ngono. Mulane lek enek apa-apa takok kiai sing tau mondok ning pondok pesan, sing tau gendok tau mondok. Sampeyan sing anake mondok aja wedi anakmu ngelih. Kuwi wong tuwa gop. Enek lho teng kene kula niku, Pak Yai Muhayyad, lek anak kula mondok terus kula menjing pripun dadi apa? Lah terus apa urusane? Anakmu yang lulus SMA nggak bisa kuliah mau ngapa? Hari ini yang kuliah jadi tukang becak umruan. Kemarin saya ceramah di Bangka Belitung tempat Ahok. Dari bandara naik taksi, dari taksi ke pemukiman tidak ada mobil masuk, di becak. Yang becak saya ini loh S2. Yang becak Muhayyad S2. Yang di becak cuman lulus Raden Intan sarjana Setugel. Saya dulu kuliah di Raden Intan, saya di resimen mahasiswa, dapat semester 5 saya keluar karena nggak kuat, saya masuk tentara. Setelah saya masuk tentara di marinir, di sana saya terjadi ada sedikit nggak kerasan masalah karo konco, akhirnya aku balik. Wong tuwaku mbiyen ora seneng blas kula mlebu tentara. Aku ora seneng yo le, mbahmu kelek-elek ana sing dadi kiai, mbok yo nurun-nuruni dadi kiai yo ngger, nurun-nurun ngaji yo ngger, mboten, ora basa mbiyen. Gak. Tentara yo tentara. Alah lelek tentara aku ora mbiayai. Ora mbiayai ora masalah, perumahan tak dol dhewe, sapi sak kandang tak dol dhewe, tanpa pamit wong tua berangkat saya daftar tentara yang akhirnya juga kualat dengan ibu saya yang sudah tidak ada. Tentara gagal, sing kabul dados kiai. Maka doa seorang ibu sampai kapanpun berlaku. Ojo macam-macam karo wong tuamu. Kamu yang gila-gila pangkat wong tuwek sing wedi lek anake mondok ngelih, pandang saya hari ini. Lah aku sakniki dadi tentara, nggak mungkin aku numpak mobil Pajero apike kaya ngono. Paling jadi tugas nempuh ning ndi, apalagi cuman ijazah SMA yang saya pakai. Ojo wedi anakmu mondok, wong tua goblok lah anaknya mondok wedi. Kowe iki ngrungokne apa gak jane? May yatamassaku bidinillahi kafahullahu rizqahu wa qasdahu. Itu daunnya Badul Hukama lain-lain, mungkin saya begitu, Mbak Soleh bacanya bagaimana saya nggak tahu, yang jelas sama maksudnya. Sopo wong nyekel agamane Gusti Allah kenceng, lek kowe kiai ngetekne pondok, lek ora mampu ustad ngulang nang madrasah, nggak kuat bangun madrasah, ngulang nang masjid, minimal kalau kamu Islam berikan contoh kepada tetanggamu untuk jamaah di masjid, penuhi masjid, insya Allah cita-citamu, rezekimu bakal dicukupi karo Gusti. Saya nggak mau kalah dengan yang S1, S2, S3 doktor, mohon maaf. Saya sering ngomong, kiai jangan kalah dengan para pegawai negeri. Kalau camat mobilnya Avanza, kiai harus Innova, titik. Harga mati itu sudah. Kalau camatnya Innova, kiai harus Fortuner Pajero kayak punya saya itu masih 3 bulan profit masih itu. Kalau camatnya minyaknya Anasui, kiainya harus Bos yang 1 botol harganya 750.000. Kalau jamnya camat Mirek, kiainya harus Alexander Christie 2,5 juta minimal. Kiai masa kalah sama pegawai negeri? Oke?
Lek sandale camat ceger, kiai ini minimal ket sandure didik. Jadi biar terangkat derajat kiai. Kula jenengan dados kiai aja dekil-dekil. Sing arek mondok ora sida mengko Kang. Lah kiai ini lutuk, mohon maaf niki. Wis butuh zamane saniki kiai macak lutuk. Zuhud bukan hanya sekedar penampilan, hati urusannya. Bilang-bilang sini Pak bedah ontel tapi seneng donya, krono pengen sugih ora kelakon-kelakon. Bilang-bilang sini Pak Pajirun, Pak Innova tapi hati ora sambung karo kuwi. Karena menurut kiai saya Mbah Yai Munib, urip iki manggon ning ndi wae, numpak apa wae, sementing atimu padha. Manggon ning sorwet karo ning omah mewah. Atapnya alang-alang, ilalang. Rumahnya bambu sama di hotel, hatimu sama, tetap sambung sama Allah. Hatimu bangga eling Gusti Allah. Kowe numpak gerobak karo Pak Pajero, hatimu tetap padha eling Gusti Allah. Yang penting atine padha, manggon ning ndi wae, numpak apa wae, duwe dhuwit utawa duwe atine padha. Niki yang penting. Jadi bukan berarti mewah itu hubud dunia. Bilang-bilang wong kere seneng dunia. Contoh nih, neng sawah lali sholat. Tenggene kula deres karet subuh matane urung melek baduk wis dipasang baterai. Kere wonge. Apa itu bisa katakan itu zuhud? Tidak. Itu kere tapi seneng dunia. Nyatane golek dunia lali sol. Padahal Sayyidina Ali sudah tahu ad-dunya jifah wa tullabuha kilabun. Dunya ki batang le. Sing ngoyak-ngoyak dunya sampai lali salat ki golongane asu. Mohon maaf, dunia itu meliputi uang, jabatan, Pak Camat, Pak Pejabat, mohon maaf. Kenapa saya katakan itu dunia? Karena sementara. Siapa dulu nggak takut dengan Zainuddin, dengan gaya ustadznya yang luar biasa itu. Bahkan nggak tanggung-tanggung Pak Said Akil Sirot aja dikritik, suruh demo sama Zainuddin. 1 tahun kemudian kontan dibayar kualat sama Allah, masuk penjara. Ya urusan karo kiai cuma macam-macam. Bukan saya tapi yang tua-tua. Kalau saya nggak masalah sampai mau ngomongkan muhayat pincang, muhayat terserah. Tapi kalau dengan sesepuh NU Mbah Ma'ruf CS, harga mati, jangan macam-macam sampean. Mereka orang-orang alim, ahli ibadah, anaknya wali, keturunan luar biasa. Mbah Said anaknya kiai besar. Kok terima dimusuh Zainuddin? Kontan 1 tahun hari santri dia ngomong, 1 tahun hari santri dia di penjara. Nggak bisa melihat orang sok penampilan dengan sok khusuknya. Kalau cuma pakai jubah, surban, pakai jenggot panjang, oke lah, semua orang bisa. Tapi hati ini nomor 1. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila a'malikum walaki yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Apa nek dalan liyane to jane? Bocah atau mondok yang ini modele. Mulane anakmu pondokno ben rada diutel yo. Yang penting buri kan iso dah. Ini kiai-kiai tok loh. Fatayat, kok kowe fatayat tampiling kowe ngono kowe. Ngisin fatayatmu tenan. Nggih. Mbah Yai sepuh-sepuh idul-idul. Bu. Ibu. Dunia ini meliputi pangkat dan jabatan, Pak Lurah. Kenapa saya katakan dunia, Pak Lurah? Hanya 5 tahun, Pak Lurah. Kalau masyarakat senang, terpilih lagi. Kalau masyarakat benci, nggak mungkin kamu dipilih lagi. Betul? Jadi jabatan ini duni, kecantikan ini duni, anak istri ini duni, harta yang melimpah ini duni, mobil mewah ini duni, rumah megah ini dunia. Jangan jadikan andalan. Jangan kau anggap dunia dan jabatan menyelamatkan dirimu. Oke? Dunia kui batang yongger, sing ngoyak-ngoyak dunia sampai lali ibadah kui golongane asu. Cocok. Maka kiai saya ngomong begini, Pak Lurah, le muhayat
Kalau sok kowe iso dadi kiai, iso di mobil rada apik, mobil tumpakno ya Le, aja sampai kowe ditumpaki mobil. Tak pikir yo abot pancen tumpaki mobil. Le, kowe sesuk iso sugih duwe sawah, sawah garapen ya Le, aja sampai kowe digarap sawah. Masya Allah. Saiki akeh wong digarap sawah, akeh wong ditumpaki mobil, akeh pejabat digarap jabatane, orang garap jabatane. Aneh. Contohnya di kantor sampai lupa alasannya nyerempeng banyak tugas. Apa ada yang lebih penting dari Allah? Hidup ini tidak ada kalau kita ngaku Islam. Oke? Ngeri loh jawabannya ini. Kok ditumpaki mobil pripun Pak Yai? Punya mobil mewah bagus, habis bepergian hujan deras, nyampe rumah sudah jam 5 lewat seperempat, mobilnya kotor, tidak beranjak sholat malah nyuci. Berarti ini orang Mbah Bajuri ditumpaki mobil orang numpak. Kalau jahiliyah zaman dulu nyembah braholo, jahiliyah modern nyembah bon. Saiki anggen sing sugih kuwi sing dihormati, sampai kiai mawon lek kere ora dihormati. Maaf, mubalik kaya kula niku kok numpak motor ora nek sing nyambut. Kemudian dengklang ngeten iki halah. Mati karepmu mutar ya wis. Nggih napa mboten? Niki jujur ya Fatoni, jujur mawon. Minimal kiai saniki do numpak mobil. Kenapa? Kanggo alat perjuangan dhewe. Wong ora ndelok ngalime kiai saiki, ndelok usahane kiai mapan apa ora. Iki kiai ngemisan apa ora. Mohon maaf. Ngerti nek Pajero plat 11 MU nu wis ngerti kabeh. Wah, kiai ini rawuh, MU iki mau hayat. Larang lho nek Polda tuku kuwi. Anggih anggitmu. 11 MU nu sakniki 15 juta ya. Yang dua itu 17, yang satu 25 juta sekarang. Nggih. Polisi saya gelem nangkep. Buru-buru ada cegatan di metro, teman-teman din buka aja. Numpang lewat bos. Iya Pak Yai, tahu. Polisi nangkep plat 11 goblok banget. Itu mahal kita pajak di Polda. Nggak penting seperti ini hadirin. Kiai Muhayyad kok ngomongnya bondo tok. Loh, wong Kanjeng Nabi pesen. La Buddha lil alimi fi awakhir zaman minad dananir wad darohim. Iki jarang ditokne kiai Mbah. Mohon maaf tak tokne. Yakin jenengan rong tahun dalil iki. La Buddha bimana wajaba itu. Kalau bimana wajaba berarti punya fa'il dia. Ngeri napa mboten? La Buddha wajib. Lil alimi kaduwe wong alim fi awakhir zaman, besok di akhir zaman apa minat dananir duwe duwe wadarohim lan duwe emas. Berarti maknane wajib bagi seorang kiai di akhir zaman untuk belajar bekerja keras agar punya uang dan punya emas untuk biaya kehidupan dan santrinya agar tidak tergantung sama bantuan jamaah dan pemerintah. Tepuk tangan sama kiai. Bisa tak omongin nek dalile. Jadi dhewe iso ngritik DPR, iso ngritik bupati karena dhewe ora tau njaluk dhek. Kula bebas kula wong kula ora tau kirim proposal ning bupatiku. Apa meneh bupatiku Muhammadiyah ora seneng banget karo NU. Oh, wajib ganti aku. Wajib ganti. Pokoknya NU lah anak bupati calon apa wae kok ora NU aja dipilih titik. Harga mati. Wales anti berkatan pejabat nyun sewu. Alamat kowe suwe ra entuk masuk. Cocok. Hampir 1 jam saya ceramah. Lanjut. Belum derek jenengan untuk aku terlambat. Lanjut Pak Lurah. Karena yang punya wilayah sampean lanjut. Nah, kalau Pak Lurah lanjut berarti dia tanggung jawab. Ada apa-apa salah selama saya pulang geger urusan kamu itu. Nggih.
Nggih. Yes. Pokoke panggah lek malam semua Yasin. Anak wong mati selamat malam pitung di batang buluh di nya mendak pin nye haul terakhir wong Jawa ngomongnya pengiling sing anake sugih mbeleh sing biasa mbeleh bet sing kere mbeleh bit sing kere ngetel nyayur gor ngoseng kat sing penting selamat nggak usah bahas badok masuk. Kadang-kadang jamaah yasinan bubar mek goro-goro badokan sing sugih sombong jajan enak sing kere mek lemet karo kerupuk sontor akhirnya sing kere tersinggung metu saka yasinan goro-goro cocok sing sugih ya ora usah kementhus lek pancen kowe mampu mbeleh sapi mbeleh wedhus jajan enak monggo tapi rasa ngolong-olong sing kere ya ora usah ngenek-ngenene lan duwe gawe wis wong kere kagan tingkah mantu walimah dadak rong dina rong bengi tanggapane organ jaranan mbeleh kebo mbeleh sapi nggih utang duwe bank bar duwe gawe adol lah. Kuwi sing ora oleh ra usah kemen lek kere yo sadarke ngenekne sing sederhana lek sugih yo aja macake ngundang wong jajane sing lawuhe sing coba kaya kula mamak kula sedo Pak Mukhayat kelas kula terus kula ngundang wong pirang-pirang ya soleh barang tak undang terus nyayur gori ngono kira dadi omongan mboten pantes mboten dadi omongan pantes tuku mobil kaya ngono kuat mamake ninggal nyayur jenenge kuwi ora sesuai karo keadaan lah tapi lek tuminem wonge kere terus nyayur gori pancen ra ndek apa-apa terus dadi omongan pantes gak maka jamaah aja sampai goro-goro jajan badokan yasinan bu tahlilan bu jamiah muslimat bu sajak saeka proyo sing bersatu sing sugih ya kuwate ngono kuwi sing kere kuwate ngene iki ra usah aneh-aneh wong Gusti Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat 'alaiha maktasabat lah kok kowe aneh-aneh lek ora kuat rasa ngenek-ngenek nih setuju biasa-biasa wa setuju lanjut. Hadirin kembali kepada masalah dunia. Rasulullah luar biasa. Gunung Uhud redadane Mas Rasulullah moh karena beliau memang benar-benar zuhud tenang. Ibu Aisyah sampai dawuh ngopo to Mas? Kok Gunung Uhud ajeng didadane Mas jenengan kok mboten purun? Awake dhewe kan kere to Mas kena iki berjuang. Apa jawab Nabi Muhammad? Istriku Aisyah, aku takut kalau sampai Gunung Uhud jadi emas dan aku kaya raya. Aku lupa dengan umatku, rakyatku yang tidur di emperan toko. Saya takut aku lupa dengan rakyatku yang tidur di kolong jembatan. Saya sempat sampaikan dengan Pak Jokowi kemarin pada waktu diterbangi, pada waktu di Palembang Kayu Agung saya mendapat undangan, saya langsung ngomong Pak Jokowi terkait pemerintahan sampean, saya termasuk kiai yang paling dukung, angkat topi tinggi-tinggi luar biasa. Tapi saya pesan satu, kenapa sih di TV itu masih ada tayangan seperti itu, hak atau tidak? Kok kebanyakan di daerah Sunda masih banyak yang makan nasi aking, yang tidur di kolong jembatan? Tolong itu jadi prioritas Bapak, benar-benar kasihan. Jangan sampai di pemerintahan Pak Jokowi dengan Pak Maruf yang notabene didukung oleh orang-orang NU ini masih ada orang miskin di kolong jembatan, masih ada orang yang makan nasi aking. Sebab pengentasan kemiskinan itu cuma prioritas utama pemerintah Jokowi. Beliau langsung jabat tangan dan saya, oke Pak Kiai,
Masukkan Pak Kiai, kita jadikan bahan nanti di sana. Kalau Bapak tidak percaya, tonton TV di Trans 7 sering sekali tampil itu. Sing aku ngumun mesti wong Sunda, mesti kadieu, aku heran ya. Mohon maaf aku nggak ngenyek loh ya, tapi rata-rata yang tampil yang Mas Anda Saking yang kiri itu di sana kok Sunda toh, mesti kadieu. Ojo tersinggung loh ya. Apa masalahnya? Nggih, saya melihat tayangan di TV. Hampir setiap tampil orang pinggiran yang disyuting pasti orang Sun. Saya melihat di TV. Saya sampaikan sama Presiden waktu kemarin peresmian tol di Kayu Agung. Hadirin dia muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, Rasulullah ketika berangkat perang Badar bersama dua sahabatnya, ya Bajuri, tak ada makanan sama sekali kecuali satu kurma. Dibelahlah kurma itu jadi tiga. Belahan yang besar dikasihkan temannya, belahan yang kecil dimakan sendiri. Ini pelajaran buat para pejabat. Rela lapar demi rakyat, rela susah demi rakyat. Kalau rakyatmu makan tempe, jangan sekali-kali kau enak-enak makan sate, kualat kamu. Ini kan Maulid Nabi, maka sejujurnya saya ngomongkan Maulid Nabi. Oke? Dalam berjanji sudah jelas, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidal haya wa tawadu. Sampai situ sudah selesai, tidak usah tak terus nih. Rasulullah orangnya sadidal haya, malu kalau melihat rakyatnya menderita, malu kalau melihat umatnya masuk neraka. Maka Rasulullah minta sama Allah, jangan pernah ada umat masuk surga sebelum umatku masuk surga. Haram surga ditempati umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga. Sepertiga yang pertama langsung surga tanpa mampir ke neraka. Seperlima ada yang mampir ke neraka sebentar. Sepertujuh ada yang mampir ke neraka sebentar. Sepersepuluh yang terakhir itu tinggal sedikit, ada yang masuk neraka karena jeleknya umat Nabi Muhammad dan akhirnya diangkat ke surga. Karena apa? Karena fadl dari Allah, karena rahman dari Allah, kasihan Allah kepada kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Gue saelek-elek Nabi Muhammad, gue panggah munggah swarga luwih dhisik ketimbang umat liyane. Kurang istimewa bagaimana? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sadidat tawadu, tawaduknya luar biasa. Ketika mau meninggal dunia, beliau ingat sama umatnya, beliau menangis, umati, umati, umati. Jibril 3 kali beliau manggil, umatku, umatku, umatku. Bril, engkau aku mati, Bril, umatku piye. Ketika disebut nyawanya terasa sakit, dia ngomong sama malaikat Jibril yang mendampingi beliau, tidak mampu melihat, meringis-meringis Rasulullah. Kenapa Bril? Apa kamu sudah tidak mau melihat aku lagi Jibril? Bukan Rasul, saya tidak mampu melihat kekasih Allah menangis meringis kesakitan. Bril, apa besok umatku sakitnya seperti ini juga Bril? Tanya sama Israel. Iya, sampaikan sama Allah, jangan cabut dulu nyawaku. Bersaksilah bahwa hari ini sakitnya matinya umatku akan aku tanggung, minimal separuh dari sakitnya umatku aku yang nanggung kematiannya. Jangan sampai umatku menanggung mati seperti ini. Ini pemimpin yang tanggung jawab, rela sakit demi rakyat, rela lapar demi rakyat, rela capek demi rakyat. Kalau tidak ingin menjadi pelayan rakyat, jangan pernah mencalonkan diri sebagai pemimpin. Kalau tidak bisa melayani rakyat, jangan pernah sekali-kali mencalonkan diri jadi DPR, jadi bupati, jadi presiden, jadi gubernur, jadi lurah yang paling kecil. Jangan pernah jago lurah kalau tidak bisa melayani rakyat, karena memang pemimpin itu adalah pelayan, bukan raja. Rajanya adalah rakyat, penentu kau jadi pemimpin. Kalau perlu rakyat lagi sibuk, lagi darurat, entah mau ngapa, tanda tangan, laksanakan. Kalau ketemu di jalan, tanda tangan di jalan, tidak harus di balai desa. Kenapa? Karena kita bisa melayani rakyat darurat ini. Cocok? Cocok? Bagaimana orang-orang miskin BPJS bisa langsung dipakai, nggak usah nunggu setengah bulan, selak modar wong engko. Masuk? Masuk? Inilah Rasulullah
melayani umat luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Fatayat NU Muslimat layani umat. Walaupun kita nggak ada gaji nduk, layani umat. Kamu jangan ngomong ya Pak Kiai layani umat dapat bayaran, pulang masih dapat amplop. Itu sekarang. Dulu waktu saya jadi santri diutus kiai untuk turba ke masyarakat, wis aja mudekne meneh. Ngaget kiai. Wis nggak apa-apa, sementing NU-ne kuat ya. No, sampai hilang ceramahku, kaget aku kok. Teko ngendi iki mau? Teko ngendi iki tenanan, kaget aku. Pejabat kudu ngurusi lek ora iso dadi pelayan, ojo dadi pejabat. Mohon maaf Pak pejabat, saya kalau ada camat, ada DPR, ada bupati, ada kiai datang pengen konsultasi aja kok sulit menemui, enak saya begitu. Maaf loh ya, kiai itu di atas bupati loh ya. Dalam istilah wayang kiai itu pendeta loh ya, bupati itu raja, pangkatnya tinggi kiai loh. Mohon maaf, pengen saya buktikan, belum pernah ada sejarah kiai di demo santrinya turun dari kiai. Kalau bupati, lurah, camat, hati-hati. DPR bisa di demo rakyat turun dari jabatannya, betul? Satu-satunya pangkat yang paling langgeng hanya ulama, hanya kiai. Nggak kenal waktu, nggak kenal masa. DPR, lurah 5 tahun, tamat riwayatmu. Loh, nggih napa mboten? Tapi kiai bajuri sampai akhirat tetap pemimpin. Ulama Tanfidiyah, Nahdlatul Ulama Suriah sekarang pemimpin, sampai akhirat dia tetap menjadi imam pemimpin. Kalau pemimpin lurah, camat, selesai di dunia 5 tahun, 10 tahun, 2 periode, 3 periode, selesai. Itu kalau nggak ada masalah. Kalau ada masalah, nggak sampai 5 tahun kadang-kadang sudah diturunkan sama rakyatnya, betul? Di satu-satunya pemimpin yang paling langgeng di dunia sampai akhirat hanya ulama, hanya kiai. Maka bagaimana sampean menjadi seorang lurah yang rasa kiai, camat yang rasa kiai, DPR yang rasa kiai, bupati pejabat yang rasa kiai? Karena yang ikut ke surga bukan jabatanmu, tapi ilmu kiai dan ulamamu, itulah yang ikut ke sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalil maulidan saya tahu, Pak Ye Bajuri sudah biasa baca, sudah pasti ngelontok kering, masyarakat tahu kenapa kita mulutan. Saya nanti kalau menceritakan dalilnya mulutan, kenapa harus mulutan, kenapa harus mengeluarkan makanan yang enak, itu namanya dalam istilah balaghah taksilul hasil, nggak ada gunanya saya cerita. Saya ceritakan yang kira-kira belum disampaikan oleh Kiai Soleh saja lah. Ya, beliau kan mau balik undang kemana-mana juga. Maka saya kalau ditunggu kiai kata Ye Fatoni niki, Pak Ye Mahfud, itu ceramah hati-hati banget aku. Aku golek sing kira-kira dhek yo ora tek iso sisan ngono yo nang. Nggih. Nggih. Mau ceramah karo kowe wis bebas, syukur jeplak ora masalah. Wong kleru kowe ora ngerti lho. Nggih. Rasulullah dawuh innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Ini hadis yang paling fenomenal buat mulutan, luar biasa. Semua kiai membaca, tapi cara menafsiri lain-lain. Mungkin tafsir saya lain dengan tafsirnya Mbah Yai sinten Bajuri. Saya tak nafsiri sedikit saja. Kata-kata innama bu'istu li utamima makarimal akhlak ini ternyata setelah saya pikir-pikir, Rasulullah diutus ke alam dunia ini misi besarnya adalah dandan akhlak. Maka tidak ada satu pun hadis yang mengatakan saya innama bu'istu liutamima sholat, liutimal saum, liutimal haji, nggak ada. Saya diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan haji, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa, bukan. Tapi satu kata Rasulullah,
aku hadir ke dunia ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Akhlak-akhlak manusia berarti akhlak ini menduduki predikat paling atas dalam kehidupan manusia, di mana orang mulia punya jabatan selalu perlu seorang kiai sekalipun kalau tidak punya akhlak maka dia tidak akan berharga di hadapan orang lain. Betul? Sugihmu kaya apa? Punyai ritek, ranti akhlak sombong, orang yang ngergani sampean. Nyai ritek, nyai kok rewang ratau gelem, becek ratau gelem, dipunjung ratau gelem teko, diundangi ra gelem teko, menjap karo wong, punyai ritek, orang yang ngergani. Oke? Ketua muslimat ritek kowe. Kok sampai nggak diabab karo anak buahmu nggak diadab, jangan berharap kamu dihargai anak buahmu bawahan. Oke? Pejabat tinggi ritek larang diadab, jangan harap dihargai. Maka adab nomor 1. Wah, mohon maaf muhayyad, ngapa? Saya pernah dengar hadis awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Benar? Pertama kali besok yang dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kenapa Pak Kiai ngomongkan pertama adab? Ya. Bagaimana pertanyaan saya Pak Kiai? Kalau ada orang Islam tidak mau sholat, jawabnya satu. Kalau ada orang Islam tidak mau sholat, itu berarti orang yang tidak punya adab sama Allah. Tetap adab balik Mbak Kiai. Kalau dia punya akhlak, tidak mungkin dia ninggalkan sholat. Betul? Ini Pak Kiai ada orang kaya tidak mau zakat. Bagaimana Pak Kiai? Itu berarti orang kaya yang tidak punya akhlak. Pak Kiai, ini bagaimana saya punya tetangga kaya, orangnya cantik, kemana-mana pakai kerudung, muslimat aktif Pak Kiai, tapi kalau ada tetangga ngutang duit, mana 10%, 15%, itu bagaimana Pak Kiai? Itu muslimat tidak punya orangnya ada di sini, terus jengkel sama Kiai, berarti itu orang tidak punya wes salah dilih ini Kiai malah jengkel sisan. Cocok Ibu? Cocok Ibu? Ngaji omolane. Nggih? Nggih? Ngaji putun harus dengan Kiai NU. Ojo ngaji karo Kiai Wahabi, rusak otakmu mengko. Nggih? Nggih? Jadi akhlak nomor 1. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nyata Allah mengatakan akhlak, sumber akhlak baginda Muhammad, sumber adab baginda Muhammad. Ikmalu kama ra'aitumuni, ikmalu kama ra'aitumu, nih kowe ngamalo kaya aku. Ditafsiri salah karo kanca-kanca salafi, katanya kalau Rasulullah tidak melakukan, kita jangan melakukan, sehingga ngantem bid'ah yasinan, bid'ah talilan. Yang dimaksud ikmalu kama ra'aitumu nih, lek kowe ngerti Gusti Rasul ora tau nguyuh ngadeg, kowe aja nguyuh karo lek kowe ndelok Rasulullah mangan tangan tengen, kowe aja mangan nganggo tangan. Lek kowe ndelok Rasulullah mangan karo ndodok, kowe aja sekali-kali mangan karo Cocok? Rasulullah nganggo klambi tangan tengen, nyopot klambi tangan nganggo kathok suku tengen. Nggih. Nyopot kathok sikil pakai serandal kaki kanan. Rasulullah opot kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, masuk WC kaki kiri, keluar kaki kanan. Itu Rasulullah. Mau kumpul sama istri kaki kanan, nggak boleh ngangkrok dari kiri begini. Nggak ngomong saru. Kue rasa sok alim murung karuan kue ngelakoni kue. Mula kadang-kadang anakmu gede nuak, di sekolahnya ora kerasan, mondok ora kerasan, di sekolahnya anak sing meteng nganggur. Ini mungkin salah cetak pada waktu itu, bojomu munggah saka kiwa, akhirnya anakmu elek. Ayo muni ondang. Ini penting sunah Rasul.
tafaulan ben anake dadi wong apik munggah sikil tengen. Mula sing sik nom-nom sing sik potensi duwe anak rungokne nduk. Mulai nanti malam kok ketok sikil kok tamplek tengen. Masuk. Kuwi lho ikmalu kamar itu Kiai Mahfud. Lah kok ngomong yasinan tidak boleh. Ilmu nafsiri salah. Kanjeng Nabi nggak pernah kencing berdiri, kita jangan kencing. Sekali seumur hidup dia kencing berdiri dalam rangka litasrek. Untuk apa? Mensyariatkan bahwa ini tidak baik. Panggil Ustadz nguyuh ngadek. Ya, Ustadz PA. Nggih. Maka kemana-mana Pak pejabat, nggak kiai nggak pejabatnya, jangan lupa bawa sarung di motor atau di mobil. Lalu udah pakai celana panjang begini. Tujuannya, kalau nanti mampir musola, mampir bensin, tanggalkan celanamu, bersihkan dulu kau kencing, pakai sarung sholat. Karena kalau pakai celana panjang, mohon saya bukan menghina yang pakai celana panjang. Ya namanya pakai celana nggak sampan itu kalau suruh kencing sambil duduk kayaknya gak mustahil, sulit. Itu kau selerekan turun dok. Terus nyiprat-nyiprat nenggon sikilmu, peletik-peletiknya kau buat sholat. Innallaha thahirun la yaqbalu ilal mutatah. Gusti Allah itu suci, nggak menerima peletik-peletik uyung ke sholat. Terutama para pejabat, dengarkan semua. Hati-hati bawa sarung, belajar wirai. Makanya kiai kayak saya kabeh juri nggak pernah, jarang pakai celana saya, pakai sarung. Penak nguyuh karek ngene tok. Itu namanya belajar wirai. Meneh kernet-kernet karo sopir. Potongan sopir jangan tersinggung. Urung tahu dulu sopir nguyuh ki ndodok urung tahu. Mohon maaf Kiai karena saya punya truk juga Kiai. Saya punya CV Al-Falah. Bayi Batawi paham. Di lapak sawit saya banyak truk walaupun bukan punya saya sendiri. Rombongan dengan santri-santri saya belinya yang punya CV saya. Jadi sopir saya setiap malam Kamis saya kumpulkan yang di rumah. Aku nggak pengen kerungu sopir Al-Falah turut pinggir jalan nguyuh tidak purne wong. Nggih bah, kowe iki santri, supire kiai. Aku tukang ceramah ngelokne sopir. Kowe kudu hati-hati. Lah kok aku wingi ceramah nang Palembang, tak delok mobil Al-Falah. Lah kok supire nguyuh ning kon ban metangkreng ngono kowe. Mandek tak tempiling langsung, yakin kuwi. Langsung tak kaplok, buak. Asu. Pisan mana tak pecat nyopir ngono aku kowe. Ngisin-ngisin ke kiai. Apa bedane nguyuhe asu karo manusa? Ngaku sunah Rasul. Rata-rata sopir kalau kencing pom bensin banyak kok yo minggir di pinggir lintas, mbok yo mampir pom bensin kok trimo neng pinggir lintas sikile diplangkring ning ban maaf begini nih. Weh, tur. Wis ora cawe, gur di osarene ban tuk-tuk wes. Melas bojone sopir entuk turan ban kowe mekan. Wis bojone sopir omong bojomu teko omah. Mas, aku wira ngaji karo Abah Muhayyad. Lah ngopo? Jarene aku ki mek turan ban to, Mas. Boyo mampir pom bensin Baye Bajuri, ndodok C. Khususnya kanca-kanca pejabat yang bisa celana panjang di kantor, saya berharap Anda sudah tua, ayo belajar wirai. Bawa sarung di kantormu, bawa sarung di motor di mobilmu. Kalau pas kamu sholat tanggalkan itu kena. Yakin, zaman jarang duduk pasti berdiri. Cipratan berhenti uyuh ini kata Rasulullah, amatu adabil qabri minha. Kebanyakan adab seksa kubur itu disebabkan karena rosas, karena peletik-peletiknya uyuh. Tidak terasa kau buat sholat, akhirnya dikubur kau mendapat siksa Pak Camat, Pak Lurah. Bahaya. Rasulullah jalan-jalan di kuburan Baqi' sore-sore bersama sahabat, tiba-tiba di kuburan ada orang teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Rasulullah mampir,
Lalu beliau mengambil pelepah kurma, ditaruhnya, dibacakan umi-umi wakilah tasbih. Wakilah ini gak bisa dibantah Pak Bajuri. Lah nek kiai kok engkel-engkan kil iki berarti podo gobloke kiai ini. Ya kil iki iso bener iso salah. Satu ngomong gini, satu ngomong ini, terserah. Wakilah dibacakan tasbih. Pelepah kurma ini bacakan tasbih masih basah. Ranting kurma. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula. Selama ini masih basah, belum kering ini, kata Rasulullah masih mensyafaati alil kubur. Inilah dalilnya orang-orang NU nyekar kuburan. Kalau mau puasa, mau Ramadan, mau Lebaran, mereka datang ke kuburan orang tua, bawa bunga, nyekar. Kuwi dalile. Sing ngomong musyrik goblok. Israsa betul-betul kaya Upin Ipin meneng rungokne. Masuk. Agur cocok nyekar. Mereka bertanya, Pak Kiai Bajuri, dulu Rasulullah pakai pelepah kurma, itu sunnah, oke. Kenapa sekarang orang-orang Jawa pakai bunga sama pakai kembang sama minyak wangi? Wong Jawa cerdas. Dalek neng Indonesia rek podo karo Rasulullah golek pelepah kurma. Sampai matane ciplong ora ketemu. Lho nggih napa mboten? Kenapa pakai bunga? Terhormat, wangi. Manten pakai bunga, menghargai pejabat datang pakai bunga, kehormatan. Maka orang Jawa milih bunga dan dikasih minyak wangi, hormat sama orang tua. Sebenarnya tidak pakai bunga nggak apa-apa, yang penting basah. Dalam kitab, yang penting basah. Kamu nyekar kuburan pakai godong ini boleh, sebrut peret, terus datang dengan kuburanmu, mama papa inilah yang kau persembahkan kepadamu. Beruk mantan kira bapakmu, wi. Godong ceplok piring di beruknya aku. Anak duwe adab apa ora ngono kuwi? Anak duwe adab apa ora? Maka orang Jawa punya adab, nyekar pakai pakai bacakan tasbih selama kembang itu belum kering, masih nyafaati yang dalam kubur. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah pergi, sahabat bertanya, Rasul, niku napa kok jenengan mau cuk-cuk mampir terus? Oh, kamu anak itu diseksa nang alam kubur. Kuburan loro kamu diseksa kabeh. Loh, nah niku kan kuburane kiai Rasul. Sitoke kuburane Pak Haji Sugih Dermawan. Kenapa kok tiba-tiba disiksa? Rasulullah menjawab, iya, itu tadi kiai, tapi lek nguyuh karo akhirnya peletik-peletiknya uyuh nyiprat dicubah, disarung, di celana, dibuat sholat, tidak terima, disiksa dalam kubur. Bayang no Pak Lurah, para pejabat, hanya gara-gara kepeletian uyuh menjadi siksa kubur. Saya nggak bisa bayangkan kalau kepeletian aspal sama onderlah kayak apa sakitnya. Kepeletian raskin, medeni, abot Pak Lurah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Hati-hati, kepeletian uyuh disiksa di dalam kubur, apalagi kepeletian dan yang satunya ini siapa? Rasul, ini orang dermawan, kaji, hebat, ahli sedekah, tapi sayang kalau ngutangkan uang pasti manak 10/15%, maka disiksa oleh Allah. Karena orang yang menggandakan uang laksana orang yang makan nanah wu'e tonggo dewi, darah dan nanah tetanggamu telah kau makan sendiri. Walaupun kamu kelihatan kaya, punya pajero, punya apa, makananmu susu dan keju, tapi hakikatnya di hadapan Allah yang kau makan adalah nanah dan darah tetanggamu sendiri. Bayangkan ketika tetanggamu lagi udunen, dipletet metu nanai mau seruput. Itulah gambaran orang kaya yang tukang gandakan uang, dan di akhirat akan dibuktikan oleh Allah. Ucapan saya ini akan dibuktikan. Bagi yang senang makan nanah darah tetangga, teruskan nganakne duit. Warek mau tang mulai melembung. Islam tidak mengajarkan gandakan uang, oke? Oke? Inilah dalilnya Rasulullah. Awake dhewe saniki ziarah kubur, nyekar kuburan, ternyata tidak bid'ah, sun. Ngoten ingkang sakitipun sampai agen fatayat muslimat, jangan lupa anake di pondok nih. Pak Muhayyad biyen mlebu tentara, kuliah di Raden Intan, ngenteni duit pirang-pirang. Ternyata sing saiki aku urip ya dadi kiai. Aku yo mangan.
Kalau sampai ngomongkan saya ceramah, oke lah, mungkin saya dengan jalan pencuri tending biasa diundang ceramah orang. Tapi kami makan bukan dari ceramah tok. Mohon maaf, kami punya usaha, kami punya kebun karet, kami punya lapak sawit timbangan besar, lapak Al-Falah. Padahal di pondok pesantren Muhayyad hanya ngaji kitab kuning dan ikut kiai, tidak pernah dipelajari bagian CV Al-Falah. Kenapa bisa? Santri memang serba bisa, santri ajib, santri NU luar biasa, nggak usah wedding leh, tepuk tangan tuh semua. Mekaten enten kirang langkung nyuwun ngapunten, wallahul muwaffiq. Maca selawat gedana mboten? Sampun. Sampun. Aja ngapusi wis. Iki mulutan deh ya. Mulutan kudu ngetokne dhuwit kanggo Kangjeng Nabi, sing akeh jajan sing enak, panganan sing enak. Jangan pernah mulutan kok enggak diadakan, harus diadakan. Mana ya Abdullah tadi? Harus diadakan. Mulutan begini minimal kambing, minimal ayam kampung. Ojo pernah kowe ngingoni kiai mulutan kok ndok disigar, tak tumplak piringanmu. Mulutane dian kuwi jenenge. Wallahul muwaffiq.